Kulit lutut suami kering bersisik, kapalan di kedua kaki. Apa penyebabnya dan cara atasinya? Bu Dep, apakah warna menstruasi seseorang juga mempengaruhi kesehatan reproduksi? Bu, bagaimana menghilangkan jamur di selangkangan dan kulit di sekitar kuku yang mengelupas? Stepnya apa saja? Bu Dep, bagaimana protokol untuk batuk pilek bayi 3 bulan? Kembali lagi bersama saya Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner. Kembali dalam segmen Tanya Sehat Debbie, di mana teman-teman bisa bertanya apapun di Root of Life UK Instagram. Setiap weekend nanti saya jawab di sini ya teman-teman ya. Jangan lupa disebarkan, di-share sebanyak-banyaknya, dan di-subscribe agar akun ini terus berkembang dan bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman semua, keluarga, dan teman-teman. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah Notizu. Bu Dep, bagaimana protokol untuk batuk pilek bayi 3 bulan? Sebenarnya batuk pilek itu sudah saya share di akun YouTube ini. Mungkin karena 3 bulannya ya, ibu jadi bingung gimana cara memberikannya. Jadi ibunya, kalau ibu masih memberikan ASI, ibunya menjalankan protokolnya. Yang kedua, bayinya ini 3 bulan sudah bisa dikasihkan probiotik, sudah bisa diberikan fish oil, ada fish oil untuk baby, sudah bisa diberikan juga BioCare ACD, jadi ada vitamin A, C, D yang bagus sekali untuk imun sistem anak-anak. Perbanyak air putih, berarti dari ibunya ya, terus perbanyak air susunya, jadi bener-bener on demand, biar tidak dehidrasi, harus hidrasi. Terus juga ruangannya kalau bisa dicek, kalau memang itu pencetusnya adalah udaranya difilter. Terus udah gitu pakein uap eukaliptus, itu bagus sekali, direndam Epsom salt, sudah bisa direndam Epsom salt bayi 3 bulan ya, walaupun nggak perlu lama-lama, 5-10 menit cukup. Dan ya hidrasi dan tidur. Dan boleh juga menambahkan mungkin Aconite dari homeopati, Aconite, Aconite tulisannya. Kalau udah demam bisa menambahkan belladonna. Oke? Berikutnya dari Wijna Akila. Bu Dep, bagaimana mengatasi perut sakit setelah makan sahur? Tapi jika sudah maaf kentut, sakit perutnya hilang. Nah, ini berarti asam lambungnya, gasnya tinggi, teman-teman. Ada bus lewat. Saya masih di balkoni apartemen saya mau check out hari ini. Saya mau ke Istanbul hari ini. Jadi sebelumnya saya bikin video ini dulu ya. Kalau ada kembung mungkin dicek, kalau bisa sebelum makan sahur asam lambungnya dinetralkan dulu, jadi mengkonsumsi air lemon dengan tambahan baking soda, itu bagus sekali untuk menetralkan asam lambung. Terus dicek makanannya apa aja nih, makanan-makanan yang membuat gas kita bertambah, yang membuat pH asam lambung kita tinggi, itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau buat aku sih ini bisa tes food sensitivity biar ketahuan apa aja yang bermasalah, netralkan asam lambungnya. Ini ada kemungkinan kayak asam lambung, masalah asam lambung dan atau enggak IBS ya. Dari Ibu Mei Y_Lina, Bu Dep, kalau yang puasa terus malamnya detox pencernaan, apakah aman? Aku nggak ngerti nih ya, maksudnya ibu detox pencernaan itu apa? Detox pencernaan ala saya, naturopati, itu harusnya pagi dan malam. Jadi kenapa kalau yang puasa terus malamnya detox pencernaan? Detox pencernaan ala naturopati itu aman sekali. Tapi aku nggak ngerti ini maksudnya kekhawatiran ibu tuh di mananya ya gitu. Oke, aku lanjut ya, mataharinya nih udah mulai ini nih membahana. Oke, berikutnya dari Ibu Astria Vex.
Anak saya menjalani protokol Liquigat, tiap minum glutamin kok perutnya sakit ya Bu. Oke, ini anaknya umur berapa? Berapa dosisnya, mereknya apa? Ini harus dijelaskan ya, jangan hanya glutaminnya, Liquigatnya aja. Nah ini yang kayak gini-gini nih, kadang-kadang saya tuh males nge-share protokol tanpa dibarengi dengan pemahaman, seperti ikutan webinar. Kalau ada ikutan webinar tuh paham nanti dan boleh bertanya gitu ya. Jadi ini ibu ikutan webinar apa enggak? Ini mereknya apa? Terus ada masalah-masalah lain enggak? Makannya apa? Udah tes food sensitivity belum? Oke, aku bingung nih soalnya mungkin aja ada beberapa orang yang sensitif sama glutamin karena ada kandungan seafoodnya. Mungkin anaknya sensitif sama seafood juga bisa. Berikutnya dari Ibu K_Ken. Kulit lutut suami kering bersisik, kapalan di kedua kaki. Apa penyebabnya dan cara atasinya? Oke, pertama kurang minum air putih. Udah pasti. Coba dicek minum air putih suaminya bagaimana. Vitamin D-nya udah dicek belum? Bagaimana? Cukup apa enggak? Bersisik, kapalan di kedua kaki. Sepatunya coba dicek, pakai sepatu yang nyaman nggak, terlalu ketat kayaknya. Jadi kalau punya ada kaki yang lebar ya, kaki saya itu namanya lebar, jadi wide feet. Nah itu saya kalau beli sepatu cari yang lebar. Kalau saya belinya ujungnya meramping, meruncing, itu berbahaya gitu. Dan karena kalau saya beli sepatu olahraga yang saya pakai buat lari atau jalan cepat di treadmill, itu biasanya saya belinya ukurannya satu ukuran lebih besar biar ada nggak friksi gitu. Jadi harus saya tahu nih akarnya kemana dan diperbaiki semuanya. Aduh berisik banget ya. Kedengeran kan suara aku? Busnya banyak, ada truk dan lain-lain. Di dalam berisik anak aku. Wah udah tenang lagi. Tadi kedengeran nggak? Jadi cek dulu ya Bu akarnya yang mana. Jadi nanti mengatasinya ya diperbaikin. Misalnya air putihnya tambahkan, vitamin D-nya dioptimalkan, bisa menambahkan lemak-lemak sehat kemungkinan, dan sirkulasi ya. Terus mensupport livernya juga bisa, karena kalau kering-kering ini, kalau kulit kering berarti itu ada hubungan dengan livernya bermasalah juga. Berikutnya dari Siska Suwarto. Bu Dep, kalau kita keracunan makanan selalunya keluar lewat muntah, tidak cukupkah dari bawah saja? Well, itu tergantung badannya Bu, nggak bisa ngatur begitu Bu. Bisa dari luar, dari atas atau dari bawah, tergantung mungkin kenanya di mana. Tergantung tubuh kita mendeteksinya di mana. Justru kalau bagusnya itu lewat muntah duluan, karena belum sampai ke perut udah dikeluarin lagi, belum sampai ke usus kecil, belum sampai ke usus besar udah dikeluarin lagi. Jadi ibu harusnya malah bersyukur kalau udah di bawah itu kan berarti udah sampai ke usus besar gitu. Kita nggak tahu nanti ini si bakteri atau patogennya udah menyebar kemana aja. Kalau buat saya sih bagus banget tubuh kita begitu ada sesuatu yang tidak bagus dikeluarkan lewat muntah Bu, gitu ya. Berikutnya dari DDMM 3065. Bu Dep, kalau hipotiroid boleh minum oregano oil nggak Bu? Emang kenapa? Maksudnya gini, oregano oil itu kalau kita ada infeksi, ya, kalau kita ada infeksi. Jadi bukan diminum kayak hari-hari. Boleh aja sih sebenarnya, tapi yang pasti adalah hipotiroidnya disembuhin Bu. Itu yang lebih pasti banget ya. Hipotiroidnya sembuhkan. Berikutnya dari Kristiwati 8052. Bu Dep, apakah warna menstruasi seseorang juga mempengaruhi kesehatan reproduksi? Yes, jawabannya. Jadi ada darahnya ada yang merah, ada yang kental, ada yang kehitaman, ada yang menggumpal, itu semua, ada yang pink malah, ada yang oranye. Itu artinya berbeda-beda. Jadi yang bagus adalah darahnya tuh darah seger ya, darah seger. Nanti kalau udah mau habis dia lebih cenderung mencoklat dan lebih sedikit gitu ya. Jadi ada bisa kita melihat indikasi kesehatan tertentu kok kalau ada warna-warna yang berbeda. Berikutnya dari Ariana RAC. Bu, bagaimana menghilangkan jamur di selangkangan dan kulit
di sekitar kuku yang mengelupas. Stepnya apa saja? Oke, jamur di selangkangan itu biasanya diakibatkan karena pola makan kita dan kurangnya bakteri baik dalam tubuh kita dan di vagina kita. Jadi pastikan cut semua yang manis-manis, semuanya, baik itu manis yang sehat pun saat ini keluarkan dulu, haramkan dulu. Masukin probiotik dari mulut dan juga dari vagina, dibersihkan dengan campuran air apel cider vinegar atau cuka apel dengan baking soda. Lalu abis itu dimasukkan probiotik ke dalam vaginanya juga. Ini boleh dilihat teman-teman, lihat ada di panduan membersihkan vagina ya di video saya sebelumnya. Terus kuku-kukunya juga nih kemungkinan dicek vitamin D sama zinc levelnya, dicek vitamin D sama zinc levelnya karena kemungkinan kekurangan. Terus pola makannya coba jangan banyak karbohidrat sederhana yang akan berubah menjadi gula juga ya sama tubuh kita ya. Tapi banyakin makanan-makanan yang sayuran tinggi. Terus juga kalau bisa makan daging-dagingan kayak ayam, daging sapi, itu semua cari yang organik. Karena kalau nggak organik ini pasti banyak antibiotiknya dan ini yang menyebabkan kita punya jamur di selangkangan. Stop minum antibiotik dan kalau sering ISK, benerin ISK-nya, rubah ISK-nya. Oke, kalau untuk yang tadi tuh udah cukup sih sebenarnya ya, dan pastikan area vagina itu kering. Jadi kalau abis pipis pastikan tuh kering, kalau perlu malah ganti celana dalamnya. Oke teman-teman, sudah terjawab semua, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, sampai jumpa minggu depan.